Ya Bang, mungkin menanggapi tentang sosok dari Bunda Korla. Oh ya, jadi gini, ini dalam pembicaraan ini, dalam kasus ini bukan masalah sependapat atau tidak sependapat, pro atau kontra. Dalam hal ini saya berdiri sendiri, walaupun oleh sebagian masyarakat menganggap ini sebagai hiburan, seorang yang populer karena jati diri apa adanya. Bagi saya ini jorok, bagi saya ini nggak sopan. Bagi saya, kalau mereka berpenampilan kayak begini, contohnya, nah, kayak begini kan, ya kan? Iya. Ini kan menurut saya kurang lah gitu. Nah, jadi kalau bicara latar belakang Bunda Korla ini, ya sorry ya, saya panggil bukan Bunda lah, saya panggil Mamang, Mamang Korla. Nah, karena menurut saya seorang bunda itu harus betul-betul Mengayomi. Bunda Indonesia, Bunda Indonesia. Itu dengan kewanitaan, dengan penuh kesusilaan, tidak asusila, dan mengerti dengan norma keibuan dan bukan asal panggil bunda gitu. Jadi ya kalau bunda seorang wanita ya pasti dia punya kewanitaan yang menjunjung tinggi harkat martabat kepribadian dia, terutama bangsa Indonesia. Nah, polemik viralnya Mang Korla ini secara pribadi mungkin menguntungkan buat dia dan keluarga, mengangkat harkat martabat dia dan keluarga. Kami memberi saran, kami menegur, seiring dengan terangkatnya harkat martabat keluargamu dan dirimu, tolong juga angkat harkat martabat wanita Indonesia, bangsa Indonesia. Karena ini menyangkut budaya Indonesia. Kalau bicara, walaupun kamu di luar negeri berkarir, tapi di negeri ini harus Pancasilais, harus dengan norma-norma ketuhanan dan kemanusiaan, kesusilaan, kesopanan, kepatutan. Nah, kalau tidak patut, menurut kami, walaupun yang lain mengatakan itu satu hiburan, jangan salah, film aja orang bisa buat hiburan, tapi tetap dilarang. Dianggap satu perbuatan atau tontonan yang menyenangkan, tapi dilarang, ada undang-undang yang melarangnya. Oleh karena itu, marilah seiring dengan naik dan tingginya derajat harkat martabat seorang Mang Korla ini di Indonesia karena banyak fansnya, tolonglah diangkatkan nilai-nilai budaya Pancasila itu bersama seiringan. Boleh saja kita nggak mempersoalkan dia itu laki atau perempuan, tapi kalau dia sudah menjadi perempuan, berperilakulah sebagai perempuan yang perempuan gitu. Jangan sampai perilaku ini menjadi tontonan, hiburan, dan bisa berdampak negatif. Banyaknya anak-anak yang Melihat. ingin disunat juga menjadi perempuan dan menjadi terkenal, kan bisa saja. Tapi- Ini kan menyangkut transgender. Oleh karena itu, kita meminta agar kita protes Menteri Pariwisata. Ini bukan Thailand, Pak. Ini bukan negara-negara yang bebas LGBT dan lain sebagainya. Ini Indonesia. Kapasitas menteri sebagai apa? Sebagai YouTuber. Karena kami melihat Menteri Pariwisata memanfaatkan akun pribadinya untuk mencari viral dan mencari, menurut saya, pansos, sehingga dia lebih terkenal daripada pariwisata Indonesia, sehingga tidak bisa memilah, menyaring apakah pantas mereka bertemu dengan Mang Korla dengan cara-cara kalimat-kalimat menyebut alat kelamin dan menyebut alat kelamin laki maupun perempuan. Itu menurut saya tidak pantas. Harusnya disaring gitu. Karena membangun seni budaya tidak membangun seni budaya Indonesia. Hanya pribadi aja mendapat keuntungan. Buktinya untuk iklan pribadi gitu. Kita semua tersihir dengan penampilan yang katanya apa adanya. Tapi sangat sederhana di bawah rata-rata. Terkesan tidak berpendidikan, terkesan tidak bermoral lah, kira-kira seperti itu. Tapi kan ada sisi positif di Bunda Korla, Bang, yang dia kerja di luar negeri,
Ya, tadi kalau dicermati Sisi dia kan proses pindah ke luar negeri kan bukan melalui proses, harus diteliti dulu apakah pribadi dia di sana bertemu dengan pacar atau untuk kehidupan yang lebih nyaman dengan kehidupan. Mungkin dulu laki-laki tiba-tiba menjadi wanita, lebih merdeka di negara sana. Apakah itu pekerjaan itu hanya sebagai, ya kalau kita lihat dia sebagai seorang pelayan di sebuah perusahaan ayam, apakah dia hanya sebagai sampingan, sebagai izin menetap, agar izin menetap sehingga dia dapat izin tinggal, sudah dianggap seperti warga negara lah gitu. Sehingga perpanjangan paspornya boleh melalui atas imigrasi di sana. Nah, visanya bagaimana? Terus Iya, bisa juga. rasa kebangsaan dan keindonesiaan itu di mana gitu. Iya, betul. Kalau sekarang taruhlah di Instagram dia main di sana, dia mau menghina apa, dia mau menggunakan mau telanjang juga, kita nggak ada persoalkan. Tapi ketika dia udah di Indonesia loh, kalau Indonesia paspor Indonesia, lu harus berubah di sini. Itu tuh. Ya, karena namanya waria itu memang nggak beranak, tapi dia bisa beranak pinak kan kira-kira gitu. Karena bisa budaya-budaya ini menjadi hal yang tren yang menurut saya tidak menentang itu, tapi jangan juga harus bisa disaring lah kira-kira seperti itu. Ya, karena untuk menyangkut rezeki, kalau agama apa? Islam. Kalau dia agama Islam, ya tunjukkanlah bahwa dia adalah wanita-wanita yang lebih agamis dan lebih. Kalau hanya pakaian busana masih bisa toleransi, tapi kalimat-kalimatnya ada. Kalimat-kalimat ini yang menurut saya belum pantas menjadi sosok idola dan harus diperlakukan yang terhormat, dimuliakan oleh bersama pengusaha atau pemerintah. Karena pemerintah dan penguasa itu mempunyai peran sosial, peran akhlak, ya kan? Ya, saya melarang untuk pejabat-pejabat Indonesia, baik presiden maupun keluarga besar presiden, untuk tidak usah memperlakukan biasa-biasa saja, kecuali dengan syarat dia lebih sopan dan mau merubah dan menurunkan semua postingan-postingan maupun instastory yang bernada norak dan porno. Iya bang, tapi poin-poin apa sih bang artinya yang membuat harus dirubah gitu? Ya, Abang poin-poin melihat kalimat-kalimat saja. dari Mangkor Karena anak-anak kecil ini kan nyanyi-nyanyi gitu. Kalau misalnya bilang binatang, anjing, mak kau apa semua itu kan kalimat-kalimat menurut saya. Ya kalau dia berada di ruang pribadi, akun terkunci atau di rumahnya sih nggak ada masalah. Tapi ini sudah menjadi sosok. Ketika dia di luar negeri mungkin wah ada ya, makin bilangin orang binatang, mak kau atau apa semua itu kan dianggap itu biasa gitu. Tapi ketika dia sudah menjadi selebriti, bahkan dia menjadi tempelan-tempelan para selebriti. Kita berharap ya, kalau harus bisa memilih apakah dia mau jadi benalu yang merusak tempat di mana dia menempel, merusak Indonesia, atau dia menjadi anggrek sapropit ya, tanaman yang bisa menggerogoti. nempel indah tanpa menggerogoti tanamannya, tanpa merusak Indonesia gitu. Kalau dia menjadi duta Indonesia di sana, duta seni, duta kehidupan, Indonesia nggak begitu. Latar belakang dia tinggal di, mungkin dia ngikut pacar kan, kalau dari bahasanya kan dia ingin menjauh dari cinta yang kecewa kan kira-kira begitu. Di sana kan mengandung kebebasan. Nah, tapi di sini kita mengandung Indonesia, mengandung Pancasila. Dan bukan persatuan-persatuan bencong-bencong atau persatuan LGBT yang bergabung untuk mempopulerkan dengan cara-cara begitu menurut saya. Sebaiknya kembalilah ke jalan yang benar dengan cara-cara yang benar untuk Indonesia yang baik dan benar juga gitu. Karena ini menjadi fenomena dan saya juga mengapresiasi kalau ada warga negara. Tapi kan nanti banyak-banyak aja mencari sisi kualitas itu di mana gitu. Tapi sensasi dapat gitu. Tapi sisi kualitas yang menyangkut Indonesia kan, saya pernah mengatakan Agnes Monica coba pakai kalau contoh dulu waktu saya zaman perang Twitter dulu, saya menyatakan Indonesia itu bukan lu keluar kulit lu jadi gelap, rambut lu jadi pirang, bukan itu yang kita butuhkan. Pakai koteka kalau perlu, pakai baju Papua. Kita Indonesiakan dunia, kita duniakan Indonesia, menduniakan Indonesia kan, menginduniakan Indonesia dan mengindonesiakan dunia.
Dari sisi apa? Dari budaya, pakaian, makanan, lagu gitu. Itu baru dibawa baru top gitu. Kalau hanya masih lingkungan Indonesia, baju buka-buka itu biasa gitu. Nah, dan dalam hal ini yang saya marahin adalah para fans-fans yang teman-teman yang tidak mengerti akan itu, hanya hiburan semata. Banyak yang komplain sama saya nggak perlu. Minimal saya menjadi satu di antara teman-teman. Ini menyangkut anak bangsa kita nanti. Kalau rezeki itu Tuhan yang atur, ya kan? Dan buat Korla, saya ingatkan lagi bahwa Tuhan bisa mengangkat derajat kamu dan sewaktu-waktu bisa diangkat juga, bisa juga dipermalukan. Makanya diberi kesempatan. Semua orang-orang yang mengkritik tolong didengarkan, karena ini menyangkut tanggung jawab budaya bangsa Alak juga. Saya nggak mengatakan diri saya baik atau buruk, tapi saya mengatakan apa yang kamu lihat itu saya risih. Nah, risih dan ya menurut saya ini kan kurang bagus menurut saya. Belum lagi yang lain-lainnya ya. Kemudian Jadi menurut Om nggak ada sisi inspiratifnya ya Nggak ada, keviralan Korla ini. nggak ada inspirasi. Tapi kalau Sebenarnya tanpa begitu juga kan dia udah terkenal gitu. Yang orang butuhkan ada anak Medan yang bisa tiba-tiba viral gitu. Ya, tapi menyangkut rezeki kita nggak, malah kita dukung lah. Tapi menyangkut aksi, seksi, porno, kasar, itu bukan budaya Indonesia. Merepet dan lain sebagainya bukan budaya Indonesia. Kita hanya minta untuk Indonesia kan. Dan ini bisa mengganggu gitu. Bahkan kita minta beberapa artis juga, kita minta Kemenkominfo untuk melakukan sweeping atau razia agar mereka bisa tidak membuat kegaduhan-kegaduhan, tidak membuat suatu sensasi yang cenderung merusak identitas ketimuran kita. maaf nih Om, untuk komparasi aja ke banyak. Saya nggak mau membandingkan dengan yang artis-artis yang lain, banyak. Tapi saya minta untuk ini momennya, saya nggak akan nyebutin satu-satu. Jadikan Mang Korla ini sebagai momen bahwa kita harus menjadi lebih baik lagi. Oke. Ya kan ada yang stres artis buka baju berani di viral di penjara, ditangkap, dan sekarang nggak laku lagi, betul nggak? Ada yang sok berani gitu. Indonesia pakai baju, nggak pakai BH, nggak pakai celana dalam, nggak begitu. Indonesia nggak seperti itu. Oke, Bang, mungkin menurut Abang sendiri, dari kacamata Abang sendiri melihatnya ini apa sih yang dia cari? Kalau menurut saya sih, itu merupakan satu yang membuat gara-gara itulah, gara-gara lu liatin pantat kamu, susu kamu, itulah yang membuat orang nonton. Gitu. Tapi belum pernah kena batunya. Nah, jadi kamu udah dapat, mumpung belum ada yang laporin nih. Saya minta sisa 5 hari lagi. Korla nggak minta maaf dan tidak merubah dan tidak meyakinkan kita laporkan. Tidak laporkan dalam Ya ke Komisi Penyiaran Indonesia, ke Mabes Polri tentang pornografi, porno aksi, kita laporkan. Minta ke imigrasi, kita akan laporkan. Tapi saya masih toleransi lah. Saya nggak keras-keras amat sama orang-orang yang bisa merendahkan hatinya untuk perbaikan bangsa ini. Saya nggak galak-galak amat untuk itu. Tapi kalau masih keras kepala, kalian menganggap dibanding banyak yang suka, dibanding yang protes, ayo kita coba, kita buktikan, ya kan? Di sana dia bisa makan, bisa hidup dengan sopan, sebagai kasir, serba bisa, rendah hati, betul. melayani, membersihkan segala. Masa di sini disuruh rendah dikit, suruh tertutup sedikit nggak bisa, betul nggak? Nah, gitu. Ini Indonesia, Jerman bukan Jerman ini, Jerman juga gitu-gitu amat. Teman-teman saya di Jerman semua pakai jilbab kok. Biasa, top, rezekinya banyak juga, nggak harus buka-buka gitu. Tapi Om, Ini kan kalau kita dengar dari Abang sendiri kan mungkin perilakunya udah sangat keterlaluan juga ya. Mungkin ada nggak Bang niatan untuk Abang sendiri untuk bertemu langsung? Saya nggak tahu ya, mau ketemu atau gimana caranya mau ketemu. Kalau saya kan bagian yang protes gitu. Kalau misalnya Mang Korla mau menjelaskan kepada kita, bagi kita penjelasan tidak selesai. Turunkan, rubah. Ini saatnya kita merubah, mengindonesiakan Timur. Kita ini terkenal dihormati orang bukan gara-gara ada orang Indonesia seperti Korla berani goyang-goyang itu, bukan itu.
karena gotong royong, karena bersatu, kerjasama bersatu, ya, karena Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu, ya, karena Pancasila. Gitu. Tapi kalau nggak Pancasila, siapa yang bilang gaya Korla itu gaya Pancasila? Coba kalau ada yang berani, ayo berdebat dengan saya. Termasuk Menteri Pariwisata, saya tantang untuk berdebat. Tapi nanti paling dijawab, dia bicara sebagai YouTuber pribadi bukan sebagai menteri kan? Bisa jadi kan? Tapi saran saya udahlah. Ini saatnya kita memperbaiki. Karena untuk memperbaiki mental budaya bangsa kita ini ya dari cara berpakaian dan cara bersikap. Ya Jadi, Bang, untuk yang vokal sendiri kan Bang, kalau kita lihat dari Abang dan ada artis juga yang vokal juga, Nikita Mirzani, itu ngelihatnya gimana? Maksudnya Nikita? Nikita juga kan menyerang dia juga nih Bang, sama-sama. Oh, nih. kalau Nikita, kalau saya lihat sih menyangkut etika aja. Dia menganggap gara-gara Nikita menyumbang 100 juta sehingga makin orang penasaran kan? Iya. Harusnya Nikita itu ada mungkin pahlawan kesiangan yang belakangan, dia hanya menyangkut etika aja. Tapi itu nggak ada masalah, itu kan namanya karakter pribadi orang masing-masing. Apakah Korla itu memilih untuk berteman dengan Nikita atau tidak, itu urusannya Korla. Tapi yang jelas kalau Nikita kecewa itu wajar-wajar saja. Bahkan Nikita mengatakan, Bang Berat udah dilaporin polisi. Kasih waktu 7 minggu, 7 hari. 7 hari. Ya kan? Nggak ada masalah. Om, maaf untuk untuk bukti kuatnya bahwa Bunda Korla itu transgender itu apa sih Om? Ya, kalau saya pribadi ya, kan tidak kenal dia gitu. Tapi kan dari caranya, suaranya, dari gayanya, dari gerakannya itu kan memang kelihatan. Dan ada beberapa teman kita kontak di Jerman juga mengumumkan kan. Iya. Apa perlu kita buat sayembara? Siapa yang menemukan bukti bahwa dia dulu adalah laki-laki, itu nggak penting bagi saya. Yang jelas menurut saya apa yang dilakukan itu bukan budaya kewanitaan. Nah, kalaupun dia pernah laki-laki ya mungkin karena faktor kelaki-lakiannya. Tapi kalau memang menjadi wanita ya udah tinggalkan kelaki-lakiannya, jadilah wanita. Karena yang boleh buka baju hanya laki-laki, kalau perempuan harus tertutup kan kira-kira begitu. Jadi KPI harus turun tangan juga ya Bang ya untuk Harus, kalau perlu dijelaskan oleh Dirjen Imigrasi bahwa statusnya dulu apa, apakah dia laki, apa dia perempuan. Kalau perempuan kapan jadi perempuannya, kalau laki-laki kapan pernah laki-lakinya. Satu lagi kalimat saya, yang komplain sama saya protes, kalau dia laki-laki berarti kalau dia laki-laki berarti dia perempuan. Kalau yang protes, kalau dia perempuan berarti dia dulu laki-laki, kan kira-kira begitu. Itu pikiran saya gitu. Dan teman-teman gak usah khawatir, ini hanya menyangkut perbaikan aja, kritik kok. Ya kan? maksudnya untuk KPI untuk penyiaran di Indonesia itu Komisi stop. Penyiaran Indonesia di stop aja. Untuk ke TV-TV Karena begini, kalau saya ngeliat kan budaya kan hanya konser gitu. Konser tuh mau dibesarkan dengan budaya diskotik kan. Budaya joget, budaya mabuk ya. Ya perannya harus dong. Indonesia bukan budaya joget, budaya rock mabuk. Nah, Igun MS Glow itu memberikan uang Korla sebesar 500 juta. Ya kalau saya ngeliat Itu udah lah, sisi stop bisnis lah atau kalau gimana? sisi bisnis. Dulu kan kalau perusahaan-perusahaan ini kan dulu sering bertemu dengan saya juga. Masalah pindahan kubur pun dia lakukan apa aja. Kuburannya orang nggak disuruh diperbaiki. Yang penting mereka ini ngetop, gitu kan? Ya kan? Kuburannya klien saya dulu ini mereka pernah perbaiki. Nggak ada yang nyuruh, gitu kan? Yang penting masuk TV kan? Ya itu biasalah, itu kan urusan mereka. Tapi ingat ya, nggak ada berkahnya. Kalau kalian melakukan sesuatu yang dengan niat tidak baik hanya untuk keuntungan pribadi, itu nggak ada berkahnya. Ada aja cobaan nanti kalian alami. Oke, terakhir mungkin pesan-pesan buat Bunda Korla gitu. Pesannya, ya udah ini Indonesia, ini Pancasila. Tunjukkan, bilang Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa. 2 kemanusiaan yang adil dan beradab. 3 persatuan Indonesia. 4 kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu dong, ya kan? Dengan budayanya bagus, kepribadiannya gitu. Karena
sempat ngomong kan, semangat Jepang, otak Jerman, gitu. Kepribadian Indonesia. Wah, kan keren kan? Iya, keren. Gitu. Jangan goyang yang dengan kalimat-kalimat nggak ada penting. Saya mau tanya, budaya apa yang bisa menjadi contoh yang baik dari orang itu? Budaya apa? Hanya budaya viral. Iya. Ngapain juga nih kita Mirjani ngasih 100 juta dulu buat apa? Ya kan? Iya. Lama-lama nanti orang tiru. Sunat habis joget dapat duit. Iya kalau dapat. Kalau enggak gimana? Habis laki-laki. Jadi perempuan semua. Oke? Terima kasih. Ya, Bang, mungkin terakhir Bang, ini kan fansnya dia juga kan udah banyak juga nih Bang ya. Dan dia menyerang Abang nih, artinya katanya Abang pansos juga, itu kayak gimana tuh Bang? Kita nggak pernah nyerang-nyerang orang kok selama ini. Kalau orang yang mengganggu karena penguasa dan pemerintah tidak bergerak, ya kita yang bergerak gitu. Nggak ada masalah kok. Nanti lihat aja siapa yang benar. Apa yang kalian rasakan? Apa manfaatnya? Nggak akan manfaat di ekonomi, nggak ada. Yang ada kalian mau pergi ke diskotik nggak ada uang, ekonomi susah. Hanya ngelihat makan hati aja, ngelihat orang bermewah-mewah begitu. Tapi ekonomi kita lagi susah. Oke? Terima kasih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.